Sudah profit besar tapi masih bingung kenapa bisnis nggak maju-maju? Apa iya cuma profit yang kita butuhkan buat sukses? Selama ini kita sering mendengar kalau tujuan utama bisnis adalah profit. Iya kan? Tapi kalau kita cuma fokus pada angka profit semata tanpa paham apa yang dibaliknya, mungkin kita sudah melewatkan banyak kesempatan untuk tumbuh. Nah, di video ini kami akan bahas kenapa analisis yang maksimal itu jauh lebih penting daripada sekedar profit besar. Yang pertama, mengapa analisis itu penting bukan sekedar profit? Sebagai pebisnis, pastinya kita senang melihat profit meningkat. Tapi, apakah hanya profit yang jadi tolak ukur kesuksesan bisnis kita? Faktanya, profit hanya salah satu hasil akhir dari berbagai komponen yang saling bekerja dalam bisnis. Ibarat tubuh, profit itu seperti detak jantung yang jadi tanda hidupnya bisnis. Tapi, ada banyak organ lain yang juga penting dan semuanya harus kita periksa dan rawat. Dalam analisis bisnis, profit yang tinggi tanpa kesehatan operasional yang baik adalah tanda adanya sesuatu yang bisa menjadi masalah. Bisa jadi bisnis kita hanya kelihatan sehat di permukaan, tapi rapuh di dalamnya. Maka disinilah peran analisis maksimal menjadi sangat penting. Yang kedua, meneliti lebih jauh. Bagaimana kita bisa memaksimalkan analisis? Kalau bicara analisis bisnis, nggak hanya soal melihat angka-angka dasar. Analisis yang maksimal itu perlu komprehensif, mencakup analisis profitabilitas, cash flow, dan analisis operasional lainnya. Nah, kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Dari mana asal profit kita sebenarnya? Apa saja produk atau layanan yang paling laris? Misalnya, kita memiliki beberapa lini produk. Ternyata, setelah dianalisis lebih dalam, kita tahu produk yang paling menguntungkan justru bukan produk yang paling laris. Di sini, kita bisa mulai berpikir strategis. Bagaimana kalau kita fokus promosi pada produk yang menguntungkan ini, atau mungkin mengurangi biaya di lini produk yang tidak terlalu memberikan kontribusi besar. Yang ketiga, analisis cash flow. Seberapa stabil aliran kas kita? Mungkin beberapa dari kita sudah familiar dengan istilah cash flow, yaitu aliran masuk dan keluarnya uang di bisnis. Cash flow yang positif sangat penting karena ini yang menjadi darah bagi kelangsungan operasional bisnis kita. Profit besar nggak akan banyak artinya kalau cash flow kita tersendat. Jadi analisis yang maksimal harus mencakup cash flow. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu memahami dari mana saja sumber pemasukan dan pengeluaran kita. Idealnya, cash flow bisnis harus lebih stabil dan sehat dari profit. Analisis ini akan membantu kita menentukan kapan saat terbaik untuk investasi, kapan perlu lebih efisien dalam pengeluaran, atau mungkin kapan saat yang tepat untuk mencari tambahan modal. Yang keempat, meninjau rasio keuangan. Apa kata angka tentang kesehatan bisnis kita? Buat yang belum tahu, rasio keuangan adalah salah satu alat analisis yang sangat membantu untuk memahami performa bisnis secara menyeluruh. Misalnya, dengan menggunakan current ratio, kita bisa lihat kemampuan bisnis membayar utang jangka pendek. Atau dengan debt to equity ratio, kita bisa tahu seberapa banyak utang yang dimiliki dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Bayangkan kalau kita punya profit tinggi tapi debt to equity ratio kita sangat tinggi juga, artinya bisnis mungkin bisa kesulitan kalau sewaktu-waktu kita harus bayar utang. Dengan mengetahui rasio keuangan, kita jadi bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Yang kelima, analisis laba rugi. Memahami margin bukan sekedar total profit. Di laporan laba rugi, kita bisa lihat secara rinci berapa sebenarnya margin keuntungan kita setelah dikurangi biaya-biaya. Kalau profit kita terlihat besar tapi margin kita kecil, berarti ada yang salah dengan efisiensi kita dalam menggunakan biaya. Mungkin kita perlu memangkas biaya produksi, atau mencari supplier yang bisa memberikan harga lebih rendah. Analisis margin juga bisa membantu kita menentukan apakah perlu menaikkan harga jual, mencari target pasar baru, atau meninjau kembali efisiensi dalam proses produksi. Dengan analisis yang mendalam, kita tidak hanya tahu berapa profit yang kita peroleh, tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan profit tanpa harus mengorbankan biaya atau menaikkan harga secara besar-besaran. Yang keenam, solusinya. Langkah nyata untuk menerapkan analisis maksimal. Yang pertama, bangun sistem analisis yang rutin. Tentukan jadwal analisis keuangan yang rutin, misalnya setiap bulan atau kuartal. Dengan memiliki data yang up-to-date, kita akan lebih cepat tahu kalau ada potensi masalah dan bisa segera mengambil tindakan. Yang kedua, gunakan alat atau software keuangan yang tepat. Di era digital, ada banyak tools yang bisa membantu kita melakukan analisis secara lebih akurat dan cepat. Misalnya aplikasi keuangan yang memungkinkan kita mengolah laporan secara otomatis. Dengan begitu, kita bisa melihat tren keuangan bisnis kita dengan lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dalam analisis keuangan. Kalau kita merasa belum yakin dengan kemampuan analisis, tidak ada salahnya mengikuti pelatihan keuangan atau bekerja sama dengan konsultan keuangan. Dengan pemahaman yang baik, kita akan semakin percaya diri dalam mengelola keuangan bisnis. Yang keempat, libatkan tim dalam proses analisis. Jangan lakukan analisis ini sendirian, ajak tim, terutama mereka yang bertanggung jawab di bagian operasional, penjualan, atau produksi untuk ikut terlibat. Dengan begitu, kita bisa dapatkan perspektif yang lebih kaya dan solusi yang lebih cepat. Kesimpulannya, analisis maksimal adalah kunci keberlanjutan bisnis. Jadi, kalau kita selama ini berpikir profit adalah segalanya, sudah saatnya kita melihat lebih jauh. Profit memang penting, tapi analisis yang maksimal akan membawa kita lebih jauh.
Dengan melakukan analisis mendalam pada setiap aspek keuangan, kita bisa melihat hal-hal yang mungkin selama ini kita luput dari perhatian kita. Kita jadi tahu mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dikurangi, dan strategi apa yang sebaiknya kita ambil untuk jangka panjang. Profit hanyalah puncak gunung es dari sebuah bisnis yang sehat. Tapi tanpa pondasi analisis yang kokoh, profit besar pun bisa goyah. Jadi, yuk mulai sekarang kita jangan hanya fokus pada profit semata. Saatnya mengasah analisis kita dan membawa bisnis ke level yang lebih tinggi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips bisnis dan keuangan lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.